Bencana longsor dan banjir yang menerjang sejumlah kecamatan di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, diduga disebabkan maraknya penambangan emas di wilayah Pegunungan Latimojong. Termasuk wilayah Kabupaten Nrekang, Wajo, dan Sidrap dihantam banjir dan longsor, dinilai akibat dampak dari rusaknya ekosistem hutan di Pegunungan Latimojong. Ketiga kabupaten tersebut terdampak bencana alam karena kabupaten tersebut daerahnya masuk dalam kawasan Pegunungan Latimojong yang berpusat di Kabupaten Luwu. Bencana longsor dan banjir yang terjadi di Luwu dan beberapa kabupaten lainnya di Sulsel itu karena pertambangan emas di Pegunungan Latimojong dipaparkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sulsel. WALHI menyebut bencana alam tersebut dikarenakan tutupan hutan di Gunung Latimojong menurun signifikan disebabkan masifnya aktivitas tambang emas di wilayah Latimojong. Direktur Eksekutif WALHI Sulsel Muhammad Al-Amin mengungkapkan, dari kajian yang dilakukan WALHI Sulsel, daya dukung dan daya tampung air Gunung Latimojong mulai menurun secara signifikan. Kemudian diperparah dengan adanya penurunan tutupan hutan. Kata dia, hal tersebut membuat Luwu sering dilanda banjir dan tanah longsor dalam 3 tahun terakhir. Puncaknya banjir dan longsor di Luwu terjadi pada 3 Mei 2024. Muhammad Al-Amin menjelaskan, menurunnya tutupan hutan Latimojong dipicu karena masifnya aktivitas tambang emas legal maupun ilegal di wilayah tersebut. Menurutnya 70% pembukaan lahan dikarenakan aktivitas tambang emas, sementara 30% pembukaan lahan untuk perkebunan masyarakat sekitar. Sementara itu, Direktur Perkumpulan Walasea Hamsaluddin mengingatkan masyarakat di Kabupaten Luwu, Nrekang, dan kabupaten lainnya di sekitar Pegunungan Latimojong agar selalu waspada akan datangnya bencana alam setiap hujan lebat. Ia menyebut aktivitas tambang emas yang dilakukan PT Masmindo Dwi Arya telah merusak Pegunungan Latimojong hingga rawan terjadi bencana alam besar. Dia meminta pemerintah bisa melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan PT Masmindo yang saat ini mulai beroperasi. Jika tidak, maka aktivitas PT Masmindo bisa memperparah sedimentasi di Das Suso dan Das Parewang. Kondisi tersebut akan mendatangkan bencana alam yang lebih besar. Berbeda dengan WALHI Sulsel dan Walasea, penjabat Bupati Luwu Muhammad Saleh justru menilai banjir yang terjadi di Luwu tanggal 3 Mei 2024 lalu tidak terkait dengan aktivitas penambangan emas dan galian C di wilayah Pegunungan Latimojong. Dia malah cenderung mempermasalahkan masyarakat setempat yang melakukan pembalakan liar sehingga merusak hutan. Salah satu juga masalahnya adalah adanya beberapa pembukaan lahan oleh masyarakat. Kemarin ini kan ironinya kan kita membuka jalan akses menuju ke Kecamatan Latimojong dengan Kecamatan Masmindo. Masyarakat membuka lahan di dekat aliran sungai, bukan jalanan, di pinggir jalanan itu kemudian membuka kebun dengan menanam pohon-pohon seperti jagung, cengkeh, ini yang tidak punya daya akar yang kuat sehingga menahan air sehingga memudahkan untuk terjadinya longsor. Muhammad Saleh menyebut hingga saat ini belum ada aktivitas pertambangan dilakukan PT Masmindo Dwi Arya di Latimojong sehingga tidak menyebabkan banjir dan longsor. Perlu saya sampaikan sekarang khusus untuk aktivitas tambang seperti tambang emas dan ini kan sekarang tidak ada skala, semua dihentikan. Tidak ada aktivitas tambang galian C yang ada di hulu sungai yang ada di Latimojong. Kemudian khusus untuk aktivitas MDA ini belum beraktivitas, baru melakukan pembebasan lahan, sehingga saya kira sangat mustahil kalau persoalan misalnya. Dia menuding aktivitas pembalakan liar di hutan atau alih fungsi hutan menjadi penyebab banjir dan longsor yang melanda sejumlah kecamatan di Luwu dan menewaskan belasan warga. Jurnalis Koran Seruya,
mengabarkan.